Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Roro Endah Kumalasari, salah satu dosen program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Perkenalkan, saya pada kesempatan ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi biaya dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Mata kuliah akuntansi biaya merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Mata kuliah akuntansi biaya ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini menjabarkan konsep biaya, klasifikasi biaya, pencatatan biaya ke dalam bentuk laporan keuangan pada perusahaan manufaktur, menghitung dan menyusun laporan tentang harga pokok produksi, harga pokok penjualan, serta penyajian biaya pada perusahaan manufaktur. CPL yang dibebankan prodi pada mata kuliah ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan dan jiwa entrepreneurship. Yang keduanya, mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, menginterpretasi laporan keuangan dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas dasar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Sedangkan untuk CPMK pada mata kuliah ini tuh terdapat 4. Yang pertama itu mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis biaya produksi suatu produk dan menyusun pencatatan biaya ke dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Yang keduanya, mahasiswa mampu menghitung dan melaporkan harga pokok penjualan yang dituangkan ke dalam bentuk laporan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memisahkan klasifikasi biaya yang terjadi pada perusahaan baik yang berhubungan dengan produksi maupun yang tidak langsung berhubungan dengan produksi. Dan yang terakhir itu mahasiswa mampu menyusun laporan biaya produksi, laporan laba rugi, dan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu adalah buku dari Carter William dan Mulyadi tentang akuntansi biaya atau cost accounting. Di dalam proses pembelajaran digunakan metode blended learning, yaitu asynchronous learning dan synchronous learning, yang menggabungkan pembelajaran mandiri melalui LMS yang sudah disediakan dan pembelajaran tatap muka. Pada metode ini mengutamakan peran aktif mahasiswa dengan pembelajaran kolaboratif, diskusi, penugasan berupa soal kasus melalui LMS. Bahan ajar yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah flipbook dan video yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa di LMS. Hal ini itu ditujukan agar mahasiswa lebih mampu memahami teori dan contoh yang telah disajikan. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum UTS, lalu pekan UTS, setelahnya 7 pekan sebelum UAS, dan pekan UAS. Sedangkan untuk bentuk perkuliahan asynchronous learning itu dilakukan melalui LMS, yaitu Google Classroom dan WhatsApp grup mata kuliah. Pada Google Classroom, mahasiswa dapat membaca materi kuliah dalam bentuk flipbook setiap babnya, dan mahasiswa juga dapat menonton video penjelasan yang telah saya sajikan untuk materi per bab, berserta penjelasan soal dan kunci jawaban latihan. Sedangkan pada perkuliahan tatap muka itu dilakukan di kelas dengan 7 kali pertemuan, dan di situ tuh nanti akan diadakan diskusi, tugas kelas juga, dan pembahasan materi. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi akuntansi biaya perusahaan manufaktur, yang keduanya laporan keuangan perusahaan manufaktur, akuntansi biaya bahan, akuntansi biaya tenaga kerja, akuntansi biaya overhead pabrik, harga pokok pesanan, harga pokok proses, dan yang terakhir itu adalah akuntansi produk bersama.
Evaluasi dari hasil pembelajaran ini didapatkan dari diskusi, penugasan tugas individu, kuis evaluasi UTS dan UAS. Kuis evaluasi itu dilaksanakannya 2 kali, yaitu 1 pekan sebelum UTS dan 1 pekan sebelum UAS. Sedangkan untuk penugasan tugas individu sebanyak 8 kali yang nanti dikumpulkan di LMS, dan diskusi dinilai dari diskusi di kelas saat ada penugasan latihan soal. UTS dan UAS dilakukan sesuai dengan studi kasus yang dibahas pada saat perkuliahan, dengan harapan ini pada saat ujian mahasiswa mampu membuat laporan keuangan perusahaan manufaktur dan pengelompokan biayanya. Untuk pembobotan evaluasi pada mata kuliah akuntansi biaya ini adalah UTS 30%, UAS 35%, tugas yang sudah dikumpulkannya 25% dan absensi 10%, sehingga totalnya itu adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah akuntansi biaya program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran secara sinkronus atau tatap muka yang saya laksanakan di ruang kelas dengan materi terakhir, yaitu akuntansi produk bersama. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelum Ibu mulai mata kuliah hari ini ya, pelajaran hari ini, KM silakan berdoa dulu ya. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih KM. Sekarang kita masuk bab terakhir tentang akuntansi biaya bersama, bab 8. Sebelumnya Ibu sudah kirim materinya di GCR, flipbooknya ya, jadi kalian bisa lihat. Nah, kita masuk sekarang tentang biaya bersama. Yang dimaksud dengan biaya bersama itu adalah biaya yang dialokasikan untuk seluruh departemen. Jadi tidak hanya satu departemen saja. Misalnya nih contoh ya, kalau biaya produksi yang merasakannya berapa departemen biaya produksi? Untuk biaya produksi nih, departemen mana aja yang merasakannya? Kalau bagian keuangan ngerasain departemen produksi nggak? Nggak kan ya? Berarti kalau biaya produksi yang merasakannya hanya departemen mana? Iya, hanya departemen produksi saja. Nah, kalau misalkan listrik, listrik itu yang ngerasain satu departemen atau beberapa departemen? Listrik. Ya betul, beberapa departemen. Terus kalau air? Beberapa. Nah, yang dimaksud dengan biaya bersama itu. Jadi, biaya bersama itu adalah biaya yang dirasakan oleh seluruh departemen. Seperti itu, paham? Itu biaya bersama. Terus sekarang contoh biaya bersama itu dialokasikan ke dalam 3 produk. Yang pertama dulu ya, produk bersama atau joint produk. Contohnya di sini tuh kalau joint produk, bahan bakunya satu tapi bisa menghasilkan berbagai macam jenis produk. Jadi bahan bakunya itu cuma satu tapi bisa menghasilkan berbagai macam jenis produk. Kira-kira contohnya apa nih? Kalau Ibu kasih contoh itu minyak mentah. Kalau minyak mentah itu bisa jadi minyak gasolin, kerosin, dan lain-lain. Itu kan minyak mentah satu kan ya, diolah jadi beberapa macam minyak nih. Kira-kira contoh yang lainnya apa? Boleh Kak. Kayu misalkan, kayunya satu aja ya. Kayunya satu, misalkan kayu jati, diolah jadi apa aja? Lemari, meja, kursi. Terus selain kayu apa? Kain. Kalau kain, misalkan contohnya katun, kita kasih contoh katun, dia bisa jadi apa aja kain katun? Baju, celana, apa? Kerudung, oke. Sampai sini gimana? Untuk yang pertama, ada yang ditanyain? Produk bersama? Oh. Sekarang yang kedua, produk sampingan. Nah, kalau produk sampingan tadi, kalau kalian mengolah kayu, kan ada sisa kayu tuh ya. Biasanya dijual jadi kayu bakar, kayak gitu. Terus serpian-serpian kayunya juga sama, bisa dijual jadi kayu bakar. Jadi kalau produk sampingan itu produk yang dijual atau yang diproduksi tapi bukan produk utama. Kira-kira kalau kain tadi, kain ada sisanya kan ya? Bisa jadi apa aja tuh sisa kain? Yang bisa jadi, bisa apa? Sapu tangan bisa, yang kecil-kecil kan ya, sapu tangan. Terus apa lagi? Kaos kaki bisa. Terus yang lain apa? Sisa? Taplak, oke. Yang biasanya taplak perca. Terus itu tuh kadang-kadang suka ada apa namanya, spray. Nah, spray perca ya kan? Kalau kalian beli itu di pasar kan suka ada tuh yang spray perca kayak gitu. Nah, itu adalah termasuk ke dalam produk
sampingan. Yang terakhir, nah kalau yang terakhir ini sekutu kayak tadi. Kayu, misalkan kalian bikin meja, terus bikin kursi pakai kayu utamanya itu kayu jati. Tapi kan tidak semua orang suka kayu jati kan ya. Mungkin pakai kayu meranti, tapi masih bisa tuh bikin kursi, bikin meja. Jadi produknya itu satu ya. Misalkan meja, kursi, dan lain lemari kayak gitu produknya satu, tapi bahannya itu bisa dari beberapa jenis bahan bakunya yang sama, satu jenis. Kayak misalkan tadi kayunya misalkan kayu jati sama kayu meranti. Terus kalian tadi kain kan ya, kainnya misalkan kain katun, misalkan sama kain sifon misalkan ya. Kira-kira apa lagi nih yang produknya satu? Kalau misalkan kita bikin jaket kulit, bisa kulit apa aja? Kulit domba, kulit sapi, terus kulit apa lagi biasanya? Kulit ular ya kalian ya, buaya. Kenapa buaya di mana-mana selalu ikut ya, buaya ya. Boleh itu. Emang kalian pernah pakai jaket kulit buaya? Kalau misalkan jaket itu pakai kulit sapi atau kalau nggak kulit sintetis. Ya kan, kulit sintetis. Kalian pernah lihat jaket? Dasar. Oke, sekarang kita punya 3 jenis biaya ya. Ketika kalian memproduksi suatu jenis, kita ada 3 nih. Oke, sekarang yang pertama itu tentang biaya bersama atau joint cost. Jadi joint cost itu muncul ketika kalian itu memisahkan dari bahan baku menjadi produk setengah jadi. Bukan produk jadi ya, produk setengah jadi atau manufacturing process. Kita lihat di sini. Ini ada raw material, bahan baku, terus masuk ke manufacturing process. Nah, ketika ada pemindahan ini itu ada namanya joint cost. Di sini tuh ada bahan baku atau bahan penolong, terus tenaga kerja, ada tenaga kerja langsung sama BOP, biaya overhead pabrik. Muncullah di sini joint cost. Ya, jadi inget-inget ya, ketika bahan baku terus diolah, di situ muncul yang namanya joint cost. Terus dari manufacturing process ya, udah selesai nih. Muncullah produk X, Y, Z misalkan, jadi bahan bakunya satu, produknya banyak. Ke produk X, ke produk Y, sama produk Z. Nah, ketiga produk ini muncul yang namanya split off point atau biaya pada saat pemisahan ke produk masing-masing. Dari barang setengah jadi ya atau produk setengah jadi terus ke produk A, B, C atau produk X, Y, Z itu namanya split off point. Dan yang terakhir, nah ini, ketika lagi ada additional processing ya, jadi misalkan produk X, misalkan kita contohnya itu kayak tadi kita mau bikin meja yang pertama misalkan dikasih cat misalnya, meja keduanya enggak, terus meja ketiganya misalkan kita kasih buat tempat pensil kayak gitu tapi yang udah langsung nempel ke sini kan, kadang-kadang suka ada yang kayak gitu. Nah, ketika kalian mau finishing di sini ya, mau finishing, jadi finishing itu misalkan memperhalus, mempercantik dan finishing lainnya. Dari additional processing tadi ke finishing itu terjadi yang namanya sparable cost. Jadi biaya yang dikeluarkan setelah split off itu adalah sparable. Jadi yang pertama joint cost, terus yang keduanya Split off. split off point, yang ketiganya Sparable cost. sparable cost. Paham? Sampai sini ada yang ditanyain? Cukup? Belum? Oke, baik. Sekarang untuk rumusnya, mulai dari metode biaya rata-rata satuan sampai dengan joint produk, terus biaya sparable, nanti Ibu jelaskan langsung dengan contoh soal ya. Nah, kita lihat kasusnya. Untuk kasusnya Ibu pisah satu-satu, pisah antara kasus satu dengan kasus yang lainnya, tapi nanti pada saat latihan itu sudah jadi satu. Oke, kita lihat yang pertama. PT Dida memproduksi bahan baku A menjadi produk X, Y, dan Z dengan biaya bersama 27 juta yang terdiri dari biaya bahan bakunya 15 juta, tenaga kerja langsungnya 6 juta, dan biaya overhead pabriknya 6 juta. Jadi 27 juta biaya bersama ini dari 15, 6 juta, dan 6 juta. Jenis produk yang dihasilkan yang pertama X 60.000, Y 80.000, dan Z-nya 40.000. Oke. Untuk rumus yang ini itu hanya dikerjakannya untuk A saja, tabel A saja. Jadi untuk tabel B, C, D, dan seterusnya itu kalian nggak perlu masukin ini, rumus ini. Jadi rumus ini hanya untuk yang A aja. Kita lihat ya. Metode biaya rata-rata persatuan itu dari alokasi biaya bersama dibagi unit yang diproduksi. Nah, ini ketemu biaya rata-ratanya. Diulangi ya. Alokasi biaya bersama
dibagi unit yang diproduksi, jadi ketemu di sini. Kita lihat. Untuk yang A, total alokasi biaya bersama metode rata-rata per unit. Produknya X, Y, Z, terus kalian masukin unit yang diproduksi 60, 80, dan 40. dari soal sini. Dah, oke. Terus harga pokok per unit 150 dari yang udah dihitung. Betul, dari yang udah dihitung masukin. Alokasi biaya bersama 9 juta, kira-kira dapat dari mana? Dikali 150. Betul, 60.000 dikali 150. 150.000, terus 80.000 dikali 150. terus 40.000 dikali 150. iya, jadi ada 6 juta, totalnya 27 juta. Untuk yang kedua, metode satuan kuantitas. Nah, untuk yang ini bedanya di sini alokasi biaya bersama kalian tulis dulu nih 27 juta. Sesuaikan dengan alokasi biaya bersama di soal. Nah, yang ini 27 juta. Kalian masukin di sini. Langsung di bawah ini. Maaf. Nah, di sini. Langsung masukin di sini. Jadi kalian nggak ngitung dari atas, tapi langsung aja taruh sini. Terus unit yang diproduksinya kalian masukin sama. Untuk rasio unit diproduksi kira-kira 0,33 dapat dari mana? Ada yang bisa jawab? Ya, Bulan, boleh. Gimana? 60 dibagi 180. Iya, betul. 60.000 dibagi 180. 180, masukin di sini. Terus 80.000 dibagi 180. dan yang terakhir 40.000 dibagi 180. iya. Untuk alokasi biaya bersama, nah untuk alokasi biaya bersama rumusnya itu mulai sama, mulai dari B, C, D, nanti rumusnya sama. Pertama, kalian masukin dulu 27 juta. Yang kedua 27 juta dibagi 180 baru dikali ini masing-masing. Kali 60.000, kali 80.000 sama kali 40.000. Jadi ketemu hasilnya 9 juta, 12 juta dan 6 juta. iya, 6 juta. Sampai sini gimana? Ada yang ingin tanyakan? Paham? Oke. Harga pokok per unitnya bukan yang 150 dipindahin ke situ. Tapi bagi alokasi biaya bersama dibagi unit yang diproduksi. Jadi 9 juta dibagi 60.000 terus 12 juta dibagi 80.000. dan 6 juta dibagi 40.000. iya. Sampai sini gimana? Ada yang ingin tanyakan? Paham. Paham? Oke, cukup. Terus kalian tinggal masukin ke jurnal. Masukin jurnalnya dari yang sini, ya. Sekarang contoh 2. Masih sama soal tadi, cuman di sini kita ada waktu untuk finishing, makanya namanya angka penimbang. Angka penimbang itu waktu untuk finishingnya. Ada 3 menit, 2 menit, dan 5 menit. Nah, jadi di totalnya berapa ini? 3, 2, sama 5. Di total berapa? 10. Nah, 10 kalau belakangnya angkanya 0, misalkan 10 menit, 20 menit, kalian ilangin aja nolnya. Jadi tinggal tulis 1, 2 kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian 15, 17, itu tulis semuanya. 15, 17. Unit yang diproduksi, masukin lagi, angka penimbangnya masukin lagi. Jadi unit yang setelah ditimbang dapat dari mana 180? 60. Dikali 3. Ya, 60.000 dikali 3. betul, dan seterusnya. Nah, rasio angka tertimbang masih sama ngitungnya. Berarti dari mana? Kalau tadi kan dari sini, ya kan? Karena kita ada rata-rata tertimbang dari sini. Jadi gimana judulnya? Berarti 180 dibagi 140. terus 100 60 dibagi 540. ya, dan yang terakhir 200 dibagi 540. iya. Hasil rasionya pokoknya harus 1. Jadi jangan 0,99, 0,98. Jadi ada yang dibuletin, ada yang tidak dibuletin. Jadi hasilnya 1. Alokasi biaya bersamanya masih sama ngitungnya. Pertama masukin dulu 27 juta, terus 27 juta dibagi 540 dikali iya betul, dikali 180.000. Yang kedua 27 juta dibagi 540 dikali 160.000. iya. Untuk harga pokok per unit masih sama ngitungnya kayak tadi. Berapa? Yang 9 juta dibagi ini 60. bagi 60. Kalau untuk harga pokok per unit mah sama alokasi biaya bersama dibagi unit yang diproduksi. Jadi 9 juta bagi 60, 8 juta dibagi 80 dan 10 juta bagi 40. Oke. Sekarang yang ketiga ada harga jual. Harga jual per unit 400, 300 dan 300. Masukin lagi unit yang diproduksi, harga jual dan nilai penjualan. Nilai penjualan dapat dari mana? Jadi iya, betul.
60.000 dikali 400. 80.000 dikali, 300. dan yang terakhir 40.000 kali. 300. Betul. Kalau rasio nilai penjualan jadinya iya, betul. 24 juta dibagi 60. 24 juta bagi 60 dan 12 bagi 60. Alokasi biaya bersama masih sama. Masukin lagi 27 juta. Terus bagi dikali 24 juta. iya. Pintar. Sekarang yang alokasi biaya bersama, harga pokoknya sama dari 10.800.000 dibagi 60.000. ya. 10.800.000 dibagi 80 dan 5.400.000 dibagi 40.000. Oke. Sekarang yang biaya sparable. Biaya sparable tadi biaya tambahan ada 3 juta dan 4 juta. Masukin lagi yang nilai penjualannya masih sama, ngitungnya tambah biaya sparable. Nah, harga pasar hipotesisnya berarti nilai penjualan 36 juta dikurang 3 juta, 40 juta dikurang 4 juta dan seterusnya. Untuk alokasi biaya bersama di sini ada 11 juta, 12 juta dan 4 juta, ngitungnya masih sama. 27 juta dibagi 81 dikali 33 juta. ya betul. Terus di situ tuh kalian nanti dibulatin aja, sama ibu kan ditulis di sini ya, dibulatkan. Takutnya nanti koma, misalkan 10.999.000. Nah, bulatin aja jadi 11 juta. Nanti juga hasilnya jadi 27 juta. Karena kan ada yang dibulatin, ada yang enggak. Tapi kalau untuk harga pasar hipotesis, harga pokok per unitnya, ngitungnya itu kalau tadi kan alokasi biaya bersama langsung dibagi ke unit, betul, langsung unit yang diproduksi. Cuman kalau ini tuh ditambah dulu biaya sparable. Jadi alokasi biaya bersama ditambah biaya sparable baru dibagi unit. Gitu. Di sini 11 juta ditambah 3 juta baru dibagi 60.000. Begitu. Paham? Oke. Terakhir, nah untuk yang terakhir kita hitung laporan laba rugi, tapi ini secara singkatnya aja. Jadi ibu nggak masukin yang ribetnya, ibu secara singkatnya ya. Yang pertama nilai persediaan akhirnya dulu. Untuk nilai persediaan akhir ini 60.000, 80.000 dan 40.000 dari unit yang diproduksi dikurang, iya betul, unit yang dijual dikali harga pokok tadi yang kalian udah hitung. Nih, ya harga pokok per unitnya yang ini tabel keempat di sini ya. Jadi ibu ulangi lagi, unit yang diproduksi dikurang unit yang dijual dikali harga pokok. Jadi ketemu 2.300.000, 4 juta dan 1 juta. Untuk laba kotornya, nah laba kotornya unit yang dijual dikali ini, maaf di sini. Ini ada harga jual dikurang sama harga pokok. Jadi unit yang diproduksi, unit yang dijual dikali harga jual dikurang harga pokok. Ketemulah 18 juta, 300, 18 juta dan 6 juta. Selesai itu kalian masukin ke sini ke tabel. Penjualan per unit masukin kalian 50.000, 60.000 dan 30.000. Penjualannya itu harga jual per unit dikali unit yang dijual. Harga jualnya tadi berapa? 600. Unit yang dijual 50. Jadi 50.000 dikali 600, terus 500 dikali 60.000 sama terakhir 300 kali 30.000. ya, oke. Terus sekarang unit yang diproduksinya, unit yang diproduksi ini untuk biaya produksi, unit yang diproduksi kali harga pokok yang kalian udah hitung. Unit yang diproduksinya kan ini 60.000, terus 80.000 sama 40.000 dikali yang harga pokok ini. Nah ini kali ini. Ya, paham? Oke, tinggal masukin. Terus udah kayak gitu, masukin yang ini persediaan akhirnya. Persediaan akhir yang ini. Jadi nggak usah hitung, kan kalian udah ngitung di atas. Yang ini masukin ke sini. Terus harga pokok penjualan, untuk harga pokok penjualan tinggal dikurangin. Dikurangin dari yang sini, biaya produksi dikurang. Iya. 16 juta kurang 4 juta dan 4 juta dikurang 1 juta. Laba kotornya yang ini dari sini aja. Kalian kan udah ngitung tadi ya, masukin ke sini. Oke. Sampai sini gimana, ada yang tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ibu minta sekarang bikin kelompok ya. 5 orang aja cukup lah. Kerjakan soal yang udah ada di GCR sekarang ya. Silakan dibentuk kelompoknya, mangga.
Baik, karena waktunya sudah habis, dilanjutkan nanti di rumah. Tenggatnya minggu depan ya. Nah, langsung aja KM untuk siap-siap semuanya. Kita siap pulang. Oke, KM silahkan pimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini itu bermanfaat untuk kalian. Dan tugasnya jangan lupa minggu depan Ibu bahas ya. Jangan sampai telat. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Demikian deskripsi singkat serta proses pengajaran dalam mata kuliah akuntansi biaya yang saya ampuh. Semoga video ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai kinerja pengajaran mata kuliah saya dan bagaimana saya mengajar di kelas serta bagaimana mahasiswa menanggapi mata kuliah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.